Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Budi Warman 1 Jakarta, Bapak Mardeni Santoso. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Muhammad Erwin SS. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ahmad Validinus SIP. Baik, perkenalkan saya dengan Ibu Nasa Najika Repesina Eskom. Di sini saya mengajar mata pelajaran produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Selain itu, saya juga di sini memiliki tugas tambahan sebagai staf kurikulum di SMK Budi Warman 1 Jakarta yang membantu tugas daripada Wakil Kurikulum SMK Budi Warman 1 Jakarta. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung dengan kami keluarga besar. Selamat mengikuti proses belajar mengajar sampai kalian dinyatakan lulus nanti. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan atau kurikulum yang diterapkan pada SMK Budi Warman 1 Jakarta. Kebetulan tahun ini dan 2 tahun yang kebelakang, bahkan 3 tahun yang kebelakang, SMK Budi Warman 1 Jakarta sudah menerapkan kurikulum 2013. Namun sebelum adanya kurikulum 2013 ini, dulu dikenal dengan kurikulum KTSP. Seiring dengan berjalannya teknologi, maka pemerintah dalam hal ini, menteri maupun kepala dinas pendidikan, mereka mengeluarkan atau mencanangkan kurikulum terbaru untuk mengganti kurikulum KTSP. Sedikit ada perubahan dari kurikulum KTSP menuju kurikulum 2013. Saya akan sedikit memberikan penjelasan perbedaan mata pelajaran pada kurikulum KTSP sebelumnya dengan kurikulum 2013 yang saat ini digunakan. Kalau dulu di kurikulum KTSP ada yang disebut dengan mata pelajaran KKPI. Sekarang pada kurikulum 2013 ini KKPI itu diganti dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi kalau dulu di KTSP itu mata pelajaran KKPI itu belajar tentang Excel, belajar tentang Word, belajar tentang hitung-hitungan, belajar tentang PowerPoint, intinya belajar tentang Microsoft Office. Kalau sekarang pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital itu lebih banyak belajar tentang kelas maya. Jadi gimana caranya adik-adik ini bisa memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan guru melalui kelas maya tadi. Entah itu belajar secara virtual dengan menggunakan kelas maya atau memberikan tugas dan lain sebagainya. Nah, kami ke SMK Budi Warman 1 Jakarta, alhamdulillah sudah hampir 4 tahun, bahkan hampir 5 tahun semenjak adanya kurikulum 2013. SMK Budi Warman 1 itu sudah menjalankan kurikulum ini, baik yang kurikulum 2013 awal sampai dengan revisi 2016, revisi 2017 dan revisi 2018. Alhamdulillah SMK BW 1 Budi Warman 1 sudah menerapkan kurikulum itu. Sebenarnya ada apa saja yang ada pada kurikulum 2013? Saya akan memaparkan kepada seluruh peserta didik bahwa dalam kurikulum ini setiap jurusan ada mata pelajaran, baik itu kalau dulu kita istilahkan dengan normatif, adaptif, dan kejuruan, baik itu kelompok wajib A, kelompok wajib B, dan peminatan. Kalau sekarang kurikulum 2013 revisi 2018 yang saat ini nanti digunakan oleh adik-adik, yaitu ada muatan nasional, ada kewilayahan, dan ada peminatan. Perlu diketahui bersama bahwa dari
kurikulum yang ada itu terdapat mata pelajaran dari setiap jurusan yang ada di SMK Budi Warman 1 Jakarta. Saya akan menjelaskan di sini apa saja mata pelajaran yang ada di Teknik Komputer dan Jaringan. Misalnya, untuk muatan nasional itu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, mata pelajaran PPKN, mata pelajaran Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Itu mata pelajaran yang ada di muatan nasional. Dan ini tentu harus diserap semua oleh seluruh peserta yang ada di SMK Budi Warman 1. Kemudian kalau muatan kewilayahan itu terdiri atas 2 mata pelajaran, yaitu Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, menariknya di sini, setiap jurusan itu diberikan mata pelajaran khusus sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih atau yang dimiliki. Misalnya di Teknik Komputer dan Jaringan, di Multimedia, di Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, dan di Akuntansi Keuangan Lembaga. Apa saja mata pelajaran yang harus didapatkan? Kalau di jurusan TKJ itu ada peminatan. Peminatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dasar bidang keahlian, yang kedua ada dasar program keahlian, dan yang ketiga itu adalah kompetensi keahlian. Untuk dasar bidang keahlian, mata pelajarannya itu ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, kemudian ada kimia. Nah, kalian jangan khawatir, fisika, kimia kok masuknya di peminatan. Tetapi di sana itu meskipun masuk di peminatan, wajib kalian belajar tentang fisika kimia. Nanti yang dipraktikkan itu apa saja nanti saya akan menjelaskan. Kemudian di program keahlian itu ada sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Kompetensi keahlian itu ada teknologi layanan jaringan berbasis WAN, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan satu lagi produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sekarang saya akan membacakan lagi atau menjelaskan lagi apa saja sih mata pelajaran yang ada di multimedia. Sama seperti kalau untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan itu sama seperti yang ada di Teknik Komputer dan Jaringan tadi. Cuman yang membedakan itu ada di C1, C2, dan C3. Kebetulan di jurusan multimedia untuk C1-nya itu sama seperti dengan yang ada di Teknik Komputer dan Jaringan, dan C2 pun masih sama karena C3 itu adalah pembelajaran yang sudah ranahnya di kelas 11 dan kelas 12. Namanya C1 dan C2 itu adalah mata pelajaran dasar yang harus dimiliki dan diketahui oleh setiap peserta didik yang ada di lingkungan SMK Budi Warman 1. Jadi saya tidak perlu membacakan lagi muatan nasional itu apa pelajarannya, kemudian muatan kewilayahan itu pelajarannya apa saja. Mungkin tadi di jurusan TKJ sama. Nah, saya akan membacakan atau saya akan menjelaskan apa saja yang ada di C1, C2, dan C3. Untuk C1 itu simulasi dan komunikasi digital sama seperti dengan jurusan TKJ. Kemudian ada fisika, kemudian ada kimia, kemudian ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, ada pemrograman dasar, dan ada dasar desain grafis. Kalian jangan sampai kaget atau bingung kok fisika kimia ada di jurusan MM, karena jurusan multimedia itu bidang keahliannya itu sama, mungkin bedanya di program keahlian. Program keahlian kalian kan multimedia, makanya di sana ada pembelajaran yang namanya fisika, kimia, simulasi digital, kemudian komputer dan jaringan dasar, dan lain sebagainya. Nah, untuk C3-nya ini yang didapatkan pada saat kalian kelas 11 maupun kelas 12. Kalau di kelas 11 untuk C3 dan kelas 12 untuk C3 ada
desain grafis percetakan, ada desain media interaktif, ada animasi 2 dimensi, kemudian ada teknik pengolahan audio dan video, dan yang terakhir itu ada produk kreatif dan kewirausahaan. Loh, kenapa kita harus belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan? Gimana caranya seorang anak multimedia bisa memiliki jiwa entrepreneur dalam hal bidang usaha? Makanya kalian perlu belajar yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Kenapa? Karena berbisnis itu bukan hal yang mudah. Kalau kita tidak tahu triknya, maka kita salah bisnisnya. Jadi perlu belajar yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Karena di sana sudah diplaningkan bagaimana kita membuat peluang, bagaimana kita bisa mendapatkan peluang dengan baik, bagaimana kita tahu harga pasaran produk yang ada di pasar-pasar modern yang seperti ada saat ini gitu. Jadi anak MM atau anak TKJ perlu belajar yang namanya multimedia. Meskipun pada ending akhirnya kalian tidak menjadi seorang wirausaha, tapi paling tidak kalian punya basic, kalian punya ilmu, kalian punya pengetahuan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kenapa? Karena kalau produk kreatif dan kewirausahaan ada di MM itu kan sudah pasti jelas. Ada produk, ada hasilnya. Kita belajar pasti punya produk, pasti punya hasilnya. Nah, daripada produk kita itu tidak dipasarkan karena dengan alasan kalian tidak tahu bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha, maka di sini diselipkan ada yang namanya disebut dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Tuh ya. Jadi mata pelajaran ini nanti kalian dapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 10 masih belajar tentang dasar-dasar dulu. Nanti kalau kelas 11 dan kelas 12 kalian sudah mulai dibekali dengan jurusan masing-masing. Itu ya. Nanti belajarnya gimana? Akan saya jelaskan di akhir nanti sistem pembelajaran, baik pembelajaran yang sifatnya PJJ. Kebetulan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan mengetuk palu bahwa perlu masih belajar jarak jauh ya, karena memang COVID-19 ini membuat kita untuk tetap stay at home untuk belajar dari rumah. Tapi untuk BW akan mengeluarkan jadwal untuk kalian. Oke? Oke, sekarang untuk jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Saya tidak perlu lagi untuk membacakan apa saja mata pelajaran yang ada di muatan nasional atau muatan kewilayahan. Saya akan langsung pada C1, C2, dan C3 karena untuk mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan itu sama seperti yang ada di jurusan TKJ dan jurusan MM. C1 yang ada di jurusan OTKP ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, dan ada IPA. C2-nya ada teknologi perkantoran, ada korespondensi, ada kearsipan. Kemudian untuk C3-nya ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas dan keprotokolan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk C1 maupun C2 itu didapatkan di kelas 10. Kemudian untuk C3-nya itu mata pelajarannya ada di kelas 11 dan kelas 12. Di sini kalian nanti akan dibekali dengan dasar-dasar baik itu untuk kelas 10 maupun di kelas 11 dan 12 itu akan dibekali dengan mata pelajaran sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian masing-masing. Untuk lebih jelasnya, apa sih pelajaran teknologi perkantoran? Apa sih korespondensi? Apa sih kearsipan? Nah, saya ambil contoh kecil, kearsipan. Kita tahu teknologi semakin berkembang. Sebagai anak otomatisasi tata kelola perkantoran, tahu dulu kalau untuk kurikulum KTSP biasanya sih sebutnya administrasi perkantoran. Nah, sekarang sudah diganti menjadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Namanya juga perkantoran. Ketika nanti kalian lulus, kalian itu bisa menjadi staf administrasi, bisa menjadi sekretarisnya HRD, atau bisa bekerja di hotel dan lain sebagainya. Yang penting kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kalian
ambil. Oke, sekarang untuk jurusan akuntansi keuangan lembaga. Akuntansi keuangan lembaga untuk C1 dan C2-nya hampir sama dengan yang ada di OTKP, tapi perbedaannya kalau di C2 akuntansi itu beda dengan C2 yang ada di OTKP. Kalau C1 itu ada simulasi digital, ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, ada IPA. Jadi C1 yang ada di OTKP sama akuntansi itu sama. Ya. Kalau di C2-nya berbeda. Kenapa berbeda? Karena akuntansi itu kayaknya harus lebih banyak praktik, harus banyak mengetahui tentang apa saja yang harus didapatkan di sana. Begitupun dengan jurusan OTKP, MM, dan TKJ. C2-nya ada etika profesi, ada aplikasi pengolahan angka. Nah, aplikasi pengolahan angka ini atau spreadsheet harus diketahui oleh seorang anak akuntansi. Karena bagaimanapun dasarnya itu adalah belajar dari Excel nanti sampai disediakan aplikasi seperti Mayo, Zahir, dan lain sebagainya. Akuntansi dasar, kemudian perbankan dasar. C3-nya ada akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, kemudian akuntansi lembaga instansi pemerintah, kemudian akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Loh, kok pelajaran akuntansi susah ya? Memang seperti itu. Karena orang akuntansi itu kan sudah jelas masa depannya. Ketika lulus dari SMK Budi Warman 1, dia mau kemana aja dapat. Di perusahaan, oke. Dunia perbankan, apalagi. Gitu. Jadi beruntung sekali untuk kalian yang tahun ini atau 3 tahun yang lalu atau yang sudah lulus, beruntung sekali kalian sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran ini. Karena yang saya tahu pelajaran ini adanya di kampus loh. Seperti halnya kita belajar tentang akuntansi keuangan. SMK aja itu udah belajar loh tentang akuntansi keuangan. Padahal ini tuh harusnya dapatnya di kampus. Ini materi mata kuliah dasar. Nah, tadi saya bilang adanya transisi kurikulum dari KTSP menuju kurikulum 2013 seperti ini. Mungkin pemerintah pengen sesuatu yang lebih wow untuk anak-anak SMK, lulusan SMK terutamanya. Jadi setiap lulusan SMK itu sudah memiliki kompetensi, keahlian, dan kemampuan. Bidang skillnya dan selama 3 tahun itu harus diasah. Jadi jangan sia-siakan waktu, belajar, tekun, rajin, serap ilmu yang ada di sini. Siapapun gurunya yang akan memberikan ilmunya, silakan diserap dengan baik. Sehingga pada saat akhir nanti kalian lulus, kalian itu sudah menjadi calon regenerasi yang mampu memecahkan rekor pada bidang-bidang tertentu. Ya, misalnya TKJ, misalnya MM, OTKP, atau akuntansi. Gitu. Perlu itu karena memang teknologi itu membuat seseorang itu jangan sampai gaptek. Harus memang kita tidak bisa mengalahkan komputer, tapi bagaimana caranya kita harus minimal bisa sesuai kita bisa sesuai dengan kompetensi yang kita dapat di sini. Kita bisa komputernya bekerjanya seperti apa, kita manusia pun harus seperti itu. Ya, jadi sekali lagi pelajaran yang ada di SMK Budi Warman 1 Jakarta itu sangat beruntung sekali untuk kalian. Ya, beda halnya dengan orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita dulu kan belajarnya nggak kayak gini-gini. Maksud pelajaran akuntansi itu nggak ada di masa SMA. Apalagi dulu sebenarnya. Kalau sekarang kan udah SMK. Jadi sekolah menengah kejuruan siap terjun di bidang perusahaan, baik yang industri besar, kecil maupun yang global. Oke, jadi yang namanya SMK itu sudah pasti lulus langsung bekerja, dijamin. Contohnya kayak emang bisa lulus SMK langsung bekerja? Bisa dong. Contohnya kayak ibu, lulus langsung bisa bekerja. Dulu saya sama seperti adik-adik yang ngambil jurusan SMK. Kami juga dulu seperti itu, lulus SMK langsung bisa kerja sambil kuliah. Alhamdulillah kan. Kalau dulu kan lulus sekolah
kuliah dulu baru kerja. Kalau sekarang kan enggak. Kelas 11 kamu sudah boleh prakering, terjun di dunia perusahaan dan dunia industri untuk magang. Kenapa kalian itu? Jadi biar dilatih supaya kalian tahu gimana caranya pekerjaan yang ada di dunia industri dan dunia usaha. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ya, satu hal sebelum Ibu tutup, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Kita tahu di tengah pandemi seperti ini, kita masih belum dibolehkan oleh dinas untuk belajar tatap muka, tapi itu semua kembali ke kebijakan sekolah, terutama untuk pembelajaran khusus produktif. Karena produktif itu perlu adanya ujian praktik. Jadi jadwal pembelajaran jarak jauh itu akan nanti diberikan melalui wali kelas masing-masing atau diberikan di grup masing-masing. Oke, itu saja. Nanti kalau seandainya ada yang belum paham, ada yang masih kelewat, nanti boleh ditanyakan. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian betah masuk di SMK Budi Warman 1. Pokoknya tetap semangat, tetap kuat, jangan mudah untuk patah semangatnya, tapi harus tetap semangat ya. Itu semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohmah. Kalian bisa panggil saya Ibu Miftah. Saya mengampu mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Selamat datang untuk anak-anak Ibu kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga tahun ajaran 2020-2021. Kalian yang masuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga adalah orang-orang yang beruntung, karena kalian akan mendapatkan kualifikasi bisa langsung kerja ataupun kalian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu perkuliahan. Mari kita mengenal profil kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dengan visi menjadi program keahlian yang menghasilkan lulusan akuntansi yang kompeten, profesional, dan unggul yang berlandaskan iman dan takwa, serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Dan misinya adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, dan teliti, dan mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik dalam bidang akuntansi, membentuk dan mengembangkan sikap profesional kerja, mewujudkan lulusan kompeten di dunia kerja, mampu berkompetensi dan bersaing di dunia kerja. Adapun mata pelajaran di program studi akuntansi keuangan lembaga adalah: pertama, C1 dasar bidang keahlian, yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Selanjutnya, C2 dasar program keahlian, pertama, etika profesi, spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. C3 kompetensi keahlian, praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan PKK. Mari kita mengenal program kerja di akuntansi keuangan lembaga. Kita mempunyai Bank Mini. Bank Mini adalah sebagai wadah pembelajaran layanan publik di bidang perbankan, layanan pengelolaan uang tabungan siswa dan guru oleh pihak sekolah. Di sini juga kalian akan mempunyai waktu untuk bekerja. Namanya program kerja paruh waktu atau KPW. Ini untuk semua siswa akuntansi. Kalian akan belajar bagaimana keuangan perbankan, sistemnya, dan sebagainya. Ini merupakan saldo atau jumlah tabungan dari tahun 2019. Kemudian ini adalah grafik per kelas.
Dan selanjutnya kita Bank Mini SMK Budi Warman 1 mempunyai kerjasama MOU dengan Bank Wuri Saudara maupun dengan yang kedua Bank Ina. Bagaimana prospek kerja lulusan SMK akuntansi? Kalian nantinya bisa bekerja di staf akuntansi di perusahaan, karena hampir di seluruh perusahaan pasti membutuhkan tenaga ahli akuntansi untuk mengelola keuangan perusahaan. Kalau kalian ingin tahu tentang akuntansi selanjutnya, maka kalian bisa bertanya-tanya lagi dengan Ibu suatu hari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Cahyawati. Ibu di sini sebagai guru produktif, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Nah, bagi kalian yang baru saja masuk ke jurusan ini, pasti kalian penasaran dong, apa sih itu jurusan OTKP dan kira-kira nanti kalian itu akan belajar apa aja ya di jurusan ini. Nah, makanya simak video berikut ini ya. Jangan sampai kelewatan, perhatikan baik-baik ya. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Apa itu OTKP? OTKP adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Mulai dari pencatatan, keadministrasian, komunikasi, kearsipan, dan sebagainya. Dengan pemanfaatan teknologi sehingga dapat memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan kantor serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan kantor. Nah, mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari di jurusan OTKP ini? Mata pelajaran kejuruan OTKP terbagi menjadi 3. Yang pertama C1 atau dasar bidang keahlian, terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Kemudian C2 atau dasar program keahlian, yang terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama kearsipan, yang kedua teknologi perkantoran, dan yang ketiga adalah korespondensi. Mata pelajaran C1 dan C2 ini akan kalian pelajari ketika kalian berada di kelas 10. Dan yang terakhir adalah C3. C3 ini terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama OTK kepegawaian atau otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, otomatisasi dan tata kelola keuangan, otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin kalian ada yang bertanya, kalau sudah lulus dari jurusan AP bisa kerja jadi apa aja sih? Para lulusan diharapkan dapat memperoleh profesi di lingkungan masyarakat sebagai staf administrasi, resepsionis, tata usaha, customer service, sekretaris, dan juga tentunya bisa berwirausaha. Nah, sekian dulu penjelasan singkat dari Ibu. Semoga sudah dapat memberikan gambaran kepada kalian seperti apa sih jurusan OTKP itu dan apa saja yang bisa kalian pelajari di jurusan OTKP ini. Selamat bergabung di SMK Budi Warman 1, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Terima kasih. Iya Pak, halo. Oh, iya Pak, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyawati. Saya adalah kepala program jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Yang dimana teknik komputer dan jaringan itu saya akan jelaskan sebagai berikut. Pertama kalinya untuk jurusan teknik komputer dan jaringan, kalian harus tahu dasar-dasarnya untuk teknik komputer dan jaringan. Pertama, perakitan komputer seperti ini. Oke. Yang kedua, jaringan dasar. Yang ketiga, sistem operasi. Ya, jadi pertama kali yang harus kalian pelajari dari perakitan komputer adalah sebagai berikut.
komputer, dari mulai hard disk, CPU, sampai semuanya ada di sini semuanya. Jadi kalian bisa belajar tentang jurusan TKJ tentang hardware-nya. Jadi kalian harus tahu bentuk-bentuknya seperti ini. Ya, ketika kalian nanti kelas 11, kalian akan melakukan praktek kerja lapangan atau disebut dengan PKL. PKL itu akan nanti 3 bulan. Kalian akan merasakan di dunia usaha dan dunia industri, dan kalian akan tahu yang dimana dunia usaha dan dunia industri itu sendiri, bagaimana etos kerja, bagaimana tahu bagaimana sifat dunia kerja itu sendiri, yang kalian akan tahu seperti ini. Oke? Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut next. Ya, jadi kalian nanti akan belajar pertama selain hardware itu sendiri, kalian akan belajar tentang robotik. Kalian akan paham tentang robotik, bagaimana di dunia industri 4.0 itu kalian harus mengerti, apalagi kita sudah mulai masuk ke industri 5.0 seperti itu. Jadi kalian harus paham seperti ini, ntar akan muncul videonya. Sekarang saya temenin kalian untuk kita bisa lihat bengkel itu sendiri. Bengkel TKJ seperti ini. Kita lihat, nanti kita akan belajar seperti itu. Oke? Oke, jadi nanti kalian akan bisa belajar tentang rak server seperti ini. Yang dimana kalian nanti belajar seperti video yang akan seperti ini. Oke, setelah itu nanti kalian akan memahami semuanya yang dari step by step mikrotik dan apapun itu, mikrotik, Cisco dan lain-lainnya, kalian akan belajar dari situ. Jadi kalian cukup paham, nanti kita akan belajar. Yuk. Dan peluang sangat bagus sekali untuk jurusan TKJ, yang dimana kalian nanti apapun itu pelajarannya, apapun itu pekerjaannya, kalian di dunia komputer sangat dipakai sekali. Bahkan di masa depan nanti semua kegiatan akan menggunakan komputer dan kalian seperti ini, ya. Nah, nanti kalian paham. Dari mulai pekerjaan apapun itu kalian bisa. Oke, selamat, dan SMK Budi Warman 1 keren, kreatif, religius, dan disiplin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Sobari, biasa dipanggil Pak Sobari. Alhamdulillah di tahun ajaran 2020-2021 ini Bapak diamanahkan untuk menjadi Kepala Program Keahlian Multimedia. Jadi Bapak ucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi baru SMK Budi Warman 1 Jakarta, khususnya program keahlian multimedia. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kalian pelajari selama di SMK Budi Warman 1, khususnya di program keahlian multimedia. Jadi pengetahuan apa saja, terus keterampilan apa saja yang akan kita geluti, akan Bapak jelaskan lebih lanjut sekarang. Ya, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, program keahlian multimedia SMK Budi Warman 1 Jakarta ya. Jadi apa saja yang akan kalian pelajari? Baik, kita mulai dari PC program keahlian multimedia SMK Budi Warman 1 Jakarta. Di mana visi dari multimedia itu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlakul karimah, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa entrepreneur dan mampu berdaya saing di dunia global. Itu merupakan visi program keahlian multimedia di SMK Budi Warman 1 Jakarta ya.
Selanjutnya kita akan lihat misi dari multimedia ya di SMK Budi Warman 1 Jakarta, program keahlian multimedia. Misinya yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui bimbingan dan kegiatan keagamaan SMK Budi Warman 1. Kemudian menanamkan budi pekerti, leadership dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan dan pengembangan diri yang berkesinambungan. Terus yang ketiga, kalian akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknologi bidang multimedia sesuai dengan kurikulum SMK Budi Warman 1 dan tantangan global. Selanjutnya yang keempat, menanamkan jiwa kreatif, ya, inovatif dan entrepreneur peserta didik melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya apa saja yang akan kalian pelajari? Yang pertama, ya, di kompetensi C1 di multimedia ini kalian akan mempelajari simulasi dan komunikasi digital, itu untuk kejuruannya ya, untuk spesifikasi ke program keahliannya. Kemudian ada fisika dan kimia ya. Jadi kalian akan mendapatkan selain mapel-mapel umum lainnya, kalian di C1 ini akan mendapatkan mapel simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Terus di C2-nya kalian akan bertemu dengan mata pelajaran sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, terus ada pemrograman dasar dan desain grafis. Kemudian di kompetensi C3-nya kalian akan mendapatkan mata pelajaran desain grafis percetakan, desain media interaktif, terus ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada teknik pengolahan audio dan video, terus ada produk kreatif dan kewirausahaan ya. Oke, setelah lulus, peluang karir yang akan kalian dapatkan ya. Kalian tentunya banyak peluang untuk jadi karir ya. Bisa kalian menjadi videografer mulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Terus kalian juga punya kesempatan karir di fotografer ya, terus bisa juga di desainer. Kemudian kalian juga bisa menjadi content creator atau kalian bisa menjadi programmer ya. Dan kalian juga bisa menjadi entrepreneur. Tentunya dengan kemampuan kalian dan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di Budi Warman, di SMK Budi Warman 1 Jakarta, di program keahlian multimedia, kalian akan memiliki 6 peluang ini secara garis besar, dan ke-6 peluang ini memiliki daya tarik atau memiliki peluang yang sangat besar ya, dimana kalian ketahui perusahaan-perusahaan sekarang sudah berlomba-lomba untuk digitalisasi. Kalian sudah bisa pesan minum tanpa harus datang ke warung. Kalian sudah bisa beli makan tanpa harus datang ke warteg. Itu artinya ke-6 karir ini akan memiliki peluang yang sangat besar. Jadi beruntung buat kalian yang bergabung di program keahlian multimedia SMK Budi Warman 1 Jakarta. Oke, apakah kalian setelah lulus memiliki peluang untuk kuliah? Tentu saja ya, kalian memiliki peluang yang sama. Kalian bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, kalian juga bisa kuliah di perguruan tinggi swasta ya, kalian juga bisa kuliah di politeknik atau sekolah tinggi teknik ya. Jadi ada dua keuntungan ya. Tentunya kalian lebih beruntung dibandingkan dengan SMA atau yang lainnya, karena lulusan SMK itu memiliki 2 peluang. Selain kalian setelah lulus bisa langsung berkarir, kalian juga memiliki peluang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau ada isu atau informasi bahwa lulusan SMK itu akan sulit untuk kuliah, itu tidak benar ya, karena SMK Budi Warman 1 Jakarta sendiri sudah banyak alumni-alumni yang melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Jadi kalian memiliki 2 kesempatan, bisa langsung berkarir dengan skill yang sudah kalian dapatkan, atau kalian bisa menambah ilmu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, itu tadi yang Bapak bisa jelaskan mengenai program keahlian multimedia. Setidaknya kalian sudah mendapat gambaran apa saja yang akan kalian pelajari dan yang akan kalian tekuni. Dan tentunya kalian juga sudah mendapat gambaran bagaimana prospek ke depan kalian setelah belajar di SMK Budi Warman 1. Dan silakan mulai dari sekarang tentukan tujuan dan cita-cita kalian
agar kalian memiliki tujuan hidup yang jelas. Jangan sampai kalian nanti lulus dari SMK Budi Warman 1, khususnya program keahlian multimedia, kalian tidak punya planning apapun. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.